Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deoki Arsita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 19011131. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memanajemen keuangan atau mengatur keuangan di era pandemi. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, diperhatikan, serta apa yang harus dihindari atau diminimalisir. Mengelola pendapatan atau mengelola keuangan di masa pandemi harus lebih teliti dan harus lebih jeli dibandingkan dengan perekonomian normal sebelumnya. Kenapa? Karena pada era pandemi ini banyak ketidakpastian telah terjadi. Misalnya, pada era pandemi, perusahaan-perusahaan kecil, menengah, atau bahkan besar mengalami penurunan pendapatan, sehingga tidak mampu untuk menggaji karyawannya lagi, sehingga sebagian besar karyawannya dikenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Inilah yang dimaksudkan ketidakpastian pendapatan di era pandemi. Meskipun demikian, ada beberapa masyarakat yang memang masih memiliki penghasilan tetap atau normal, misalnya PNS dan yang lainnya, atau beberapa masyarakat yang memang bekerja di luar sektor pariwisata. Mereka masih tetap bekerja, ya meskipun penghasilannya tidak dalam jumlah pada perekonomian normal. Berikut saya akan berikan tips-tips bagaimana cara mengelola atau memanajemen keuangan supaya kebutuhan dapat terpenuhi di era pandemi ini. Cara yang paling standar adalah dengan cara menggunakan pendapatan yang Anda miliki seefektif, seefisien mungkin dengan membuat prioritas pada setiap kebutuhan dalam suatu periode tertentu. Pada setiap periode, maksudnya, pada setiap bulan kamu harus menentukan prioritas, skala prioritas mana yang paling penting yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Poin yang pertama adalah langkah-langkah yang perlu kamu perhatikan dalam memanajemen keuangan di era pandemi adalah yang pertama, memanfaatkan pendapatan kamu sebaik-baiknya. Berapapun penghasilan kamu, entah penghasilan kamu utuh atau bahkan mengalami penurunan, gunakanlah pendapatan kamu seefektif, seefisien mungkin. Penuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang paling penting. Sebelum kamu menggunakan pendapatan kamu, alangkah baiknya kamu harus membuat skala prioritas dalam suatu periode. Dalam satu bulan, karena gaji kita bulanan, kamu harus membuat skala prioritas. Apa sih yang harus saya penuhi pada bulan ini? Apa sih yang paling penting yang harus saya penuhi pada bulan ini? Buatkan skala prioritas dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Poin yang kedua adalah dengan cara membuka wawasan tentang peluang usaha yang bisa kamu bangun untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Misalnya, kalau kamu punya basic atau keterampilan dalam hal menjahit, kamu bisa membuka usaha jahit. Nah, di sana kamu akan menerima tambahan pendapatan. Yang lainnya biasanya yang paling standar itu kalian bisa membuka bisnis online shop. Nah, bisnis ini menggunakan modal yang kecil dan cara mempromosikan produknya juga sangat mudah karena serba online. Apalagi kita di pandemi ini apa-apa online, kuliah juga online. Poin yang ketiga adalah dengan membuat tabungan darurat atau cadangan sistemnya. Jadi setiap bulan kamu harus menyisihkan 100 atau bahkan 200 ribu dari penghasilan atau pendapatan kamu. Anggap 100 atau 200 ribu itu sebagai pengeluaran tetap setiap bulan yang nantinya bisa kamu gunakan nanti setelah terkumpul apabila terjadi kasus yang sama seperti kasus pandemi ini. Ini akan meminimalisir terjadinya shock pada otak karena tidak memiliki uang tapi kebutuhan menumpuk seperti itu. Hal-hal yang harus diminimalisir dalam manajemen keuangan di era pandemi saat ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak begitu penting harus kamu cut. Bukan cut sih sebenarnya. Harus kamu pending terlebih dahulu. Misalnya, biasanya setiap bulan kamu setiap gajian membeli baju. Untuk di masa pandemi ini, kita harus pending hal tersebut.
kita gunakan pendapatan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Misalnya setiap bulan kita bisa liburan berfoya-foya. Untuk di masa pandemi saat ini, itu bisa dipending dulu. Kita bisa mengulanginya atau melakukannya setelah perekonomian normal kembali. Sekian. Oke, sekian tips saya tentang bagaimana cara memanajemen keuangan di masa pandemi saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman atau siapa saja yang mendengarkan video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Nika Deoki Arsita Dewi pamit undur diri. Om Santi 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 Om.